Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Irwansyah dan saya ingin menjelaskan materi saya yaitu bab 2 tentang masalah penelitian, tujuan, dan juga pengembangan hipotesis. Pertama, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari penelitian itu sendiri. Nah, penelitian adalah suatu rangkaian proses pengamatan, pengidentifikasian, pengungkapan, dan analisis terhadap fenomena empiris untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dan juga isu yang berguna dalam pengembangan pengetahuan, dan juga mencari juga solusinya atas masalah spesifik yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Lalu kita masuk ke subbab pertama, yaitu menemukan isu-isu penelitian. Nah, jadi secara sederhana proses penelitian itu dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu ada tahap teoritis, pengukuran, dan juga teknis pengujian. Nah, di tahap teoritis ini peneliti itu membangun spesifikasi model penelitian yang berdasarkan pada teori konsep dan kajian empiris terdahulu. Nah, terus esensi utama yang mendasari pengembangan spesifikasi model penelitian ini adalah ada kesenjangan teoritis, kesenjangan empiris, dan juga kesenjangan praktik. Pertama, kita masuk ke kesenjangan teoritis. Itu artinya adalah suatu celah yang bisa dimanfaatkan peneliti sebagai kesempatan untuk melakukan kajian setelah peneliti mengkaji perkembangan teori dan juga menemukan perdebatan, inkonklusi atau juga peluang untuk mengembangkan teori tersebut. Lalu ada kesenjangan empiris, yaitu suatu celah yang bisa dimanfaatkan peneliti sebagai kesempatan untuk melakukan kajian dan juga menelaah studi-studi empiris terdahulu lalu menemukan terdapat perbedaan, inkonklusi atau temuan yang belum tuntas dan juga memberikan jawabannya. Nah, lalu ada kesenjangan praktis, yaitu suatu celah yang dapat dimanfaatkan peneliti sebagai kesempatan untuk melakukan kajian setelah peneliti mengamati sindrom alam, fenomena real, atau situasi-situasi yang berbasis data atau fakta yang menimbulkan keingintahuan si peneliti. Lalu kita masuk ke subbab 2, yaitu masalah penelitian dan juga pertanyaan penelitian. Kita harus tahu dulu arti penelitian. Penelitian adalah proses pengungkapan, pengkajian, dan juga pengujian untuk menjawab masalah dan pertanyaan penelitian. Nah, masalah penelitian adalah pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, ini ada contoh masalah penelitian, yaitu jika penelitian bertujuan membandingkan kelompok atau menguji hubungan antar variabel. Nah, maka masalah penelitiannya dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya adalah masalah penelitian ini adalah menginvestigasi hubungan sikap dan niat terhadap perilaku hemat energi. Jadi terdapat hubungan antar variabel, yaitu variabel hubungan sikap dan niat dan juga perilaku hemat energi. Lalu ada pertanyaan penelitian. Nah, ini pernyataan prediktif tentang hubungan antar variabel, tapi tidak menyebutkan secara khusus bentuk dari prediksinya. Contohnya adalah apakah ada perbedaan sikap antara kelompok yang diberi perlakuan pembingkaian pesan positif dan juga dengan kelompok yang diberi perlakuan pembingkaian pesan negatif. Lalu ada hipotesis. Nah, ini pernyataan prediktif tentang hubungan antar variabel, dan juga dia menyebut secara khusus bentuk prediksinya. Contohnya adalah partisipan yang diberi perlakuan pembingkaian pesan positif akan memiliki sikap hemat energi yang lebih baik dibandingkan dengan partisipan yang diberi perlakuan pembingkaian pesan negatif. Nah, ini ada tabel dari jenis tipe statistika dan juga kriterianya. Ada tujuan umumnya, yaitu eksplorasi hubungan antar variabel, eksplorasi hubungan antar variabel, dan juga deskripsi. Tujuan khususnya adalah membandingkan antar grup, mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan antar variabel, dan juga meringkas data. Lalu ada jenis hipotesisnya, yaitu perbandingan asosiasional dan juga deskriptif. Sementara tipe umum statistiknya adalah statistik inferensial, perbedaan, statistik inferensial asosiasional, dan juga statistika deskriptif. Nah, lalu pertanyaan penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada pertanyaan penelitian perbedaan. Ya, ini dimana membandingkan skor 2 atau lebih kelompok yang berbeda. Nah, di sini ada contoh pertanyaan penelitian perbedaan dibagi lagi menjadi 2, yaitu pertanyaan perbedaan dasar ketika penelitian bertujuan menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.
Contohnya adalah apakah terdapat perbedaan skor IPK antara mahasiswa yang berasal dari SMU di wilayah Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan bagian Timur. Nah, ini independennya adalah yang skor IPK, sementara dependennya adalah yang SMU di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan juga Timur. Nah, lalu ada pertanyaan perbedaan kompleks dan interaksi, yaitu ketika penelitian bertujuan menguji pengaruh dua variabel independen kategori secara bersama terhadap variabel dependen. Nah, jadi contohnya adalah sama seperti tadi, tapi bedanya adalah ditambah mahasiswa dan mahasiswi. Jadi ada dua variabel independennya. Terus ada lagi pertanyaan penelitian asosiasional, yaitu dia bertujuan menguji atau mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi antar variabel, dan juga mengukur hubungan lebih dua variabel atau kovariasi. Sini ada pertanyaan asosiasional dasar, yaitu ketika dua variabel yang saling berkolerasi atau berasosiasi memiliki skala ordinal atau kontinu. Nah, jadi contohnya adalah apakah terdapat hubungan antara skor TPA calon mahasiswa dengan skor IPK mahasiswa selama atau pada akhir kuliah. Lalu yang kedua ada asosiasional kompleks, yaitu ketika dua atau lebih variabel independen saling berkorelasi dan mempengaruhi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, jadi ini contohnya adalah bagaimana kombinasi keadilan organisasional dan sistem balas jasa organisasi mempengaruhi komitmen organisasional. Jadi ini satu sama lainnya saling mempengaruhi. Lalu ada pertanyaan penelitian deskriptif, yaitu tujuannya mendeskripsi atau merangkum data tanpa bertujuan menggeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Nah, ini ada pertanyaan deskriptif dasar, yaitu pertanyaan deskriptif yang bertujuan mengukur sentral tendensi dan persentase dalam setiap kategori. Contohnya adalah apakah skor TPA calon mahasiswa terdistribusi secara normal. Nah, lalu ada pertanyaan deskriptif kompleks, yaitu pertanyaan penelitian yang melibatkan dua atau lebih variabel secara bersamaan, tapi tidak menggunakan statistika inferensial. Contohnya adalah bagaimana nilai validitas dan reliabilitas indikator-indikator sikap dan nilai niat perilaku hemat energi. Lalu ada tujuan dan kontribusi penelitian. Jadi secara umum tujuan penelitian itu adalah menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu harus disusun konsisten dengan pertanyaan penelitian. Nah, jadi selain tujuan penelitian yang baik itu adalah penelitian yang memberi kontribusi. Nah, secara umum kontribusi penelitian itu terdiri atas kontribusi teoritis, praktis, dan juga metodologis. Nah, kalau teoritis itu adalah kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan konsep dan teori terkait. Kalau praktis itu adalah kontribusi hasil penelitian terhadap para pemangku kepentingan yang dapat menerapkan hasil penelitian tersebut. Kalau metodologis yaitu kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan metode atau teknik penelitian. Kita masuk ke subbab keempat, yaitu pengembangan hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu adalah pernyataan prediktif tentang hubungan antar variabel. Jadi hipotesis yang baik itu diantaranya harus menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, dapat diuji, sederhana, dan menerangkan fakta. Nah, format hipotesis itu dibagi jadi dua, yaitu pertanyaan dan juga pernyataan. Kalau pertanyaan itu bentuknya dalam bertanya. Contohnya adalah apakah kelompok yang diberi pesan positif, itu ada pertanyaannya, yaitu apakah. Kalau pernyataan yaitu bentuknya kayak pernyataan. Contohnya adalah kelompok yang diberi pesan positif akan memiliki sikap berbeda dengan kelompok yang diberi pesan pembingkaian negatif. Jadi nggak ada apakahnya diulangin. Lalu jenis hipotesis itu terdiri dari parsial dan juga model. Kalau parsial itu menjelaskan hubungan langsung antar variabel. Kalau model hubungan struktural antar bagian variabel dalam satu model penelitian. Contoh, kalau parsial itu adalah keterlibatan emosi sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Sementara kalau model itu laporan yang diajukan sekarang memiliki analisa yang lebih baik dibandingkan laporan terdahulu.
Nah, terus bentuk hipotesis itu terdiri atas hipotesis dua sisi dan juga hipotesis satu sisi. Kalau dua sisi itu adalah hipotesis yang tidak menyebutkan secara spesifik sifat hubungan prediksi antar variabel. Contohnya adalah komitmen efektif berpengaruh pada kinerja karyawan. Dan terus juga terdapat perbedaan rata skor TPA antar mahasiswa yang berasal dari Indonesia wilayah barat dan juga wilayah timur. Terus kalau hipotesis satu sisi itu adalah hipotesis yang menyebutkan secara spesifik sifat hubungan prediksi antar variabel. Contohnya adalah komitmen afektif berpengaruh positif pada kinerja karyawan. Terus ada rata skor TPA mahasiswa yang berasal dari Indonesia wilayah barat lebih tinggi dibandingkan rata skor TPA mahasiswa yang berasal dari Indonesia wilayah timur. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.